sendiri ada satuannya adalah meter, sedangkan L satuannya juga meter. Sehingga satuan dari regangan itu tidak ada atau tidak memiliki dimensi. Modulus yang merupakan perbandingan tegangan dan regangan pada suatu benda. Biasanya ini disimbolkan dengan E besar atau Y besar. Persamaan matematisnya adalah sigma dibagi dengan epsilon. Jika dijabarkan, di mana sigma merupakan gaya perluas dan epsilon merupakan delta L per L. Kalau kita sederhanakan lagi, maka akan diperoleh modulus yang sama dengan gaya dikali panjang dibagi luas dikali pertambahan panjang. Semakin besar nilai modulus yang suatu benda, maka akan semakin besar pula gaya yang harus digunakan untuk merubah ukuran suatu benda. Selanjutnya, kita akan mempelajari hukum Hooke. Di sebelumnya, kita belajar modulus yang persamaannya E sama dengan gaya dikali panjang dibagi luas dikali pertambahan panjang. Kalau kalian ubah bentuknya menjadi F sama dengan, maka akan diperoleh F sama dengan modulus elastisitas kali luas penampang benda kali pertambahan panjang benda dibagi panjang benda. Nah, kalau kalian amati nilai dari modulus elastisitas, kemudian luas penampang dan panjang itu bernilai konstan. Sehingga bagian ini bisa kita ubah menjadi F dengan K kali delta L atau X. Persamaan inilah yang disebut dengan hukum Hooke. Selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian pegas. Rangkaian yang pertama adalah rangkaian seri. Pada rangkaian ini, masing-masing pegas memiliki gaya yang sama, atau dapat ditulis dengan F sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan, dan seterusnya. Sedangkan untuk pertambahan panjangnya adalah sama dengan jumlah pertambahan panjang pegas pada masing-masing pegas. Atau dapat ditulis delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah dan seterusnya. Dari sini kita bisa menerapkan hukum Hooke. Kita sudah tahu bahwa F sama dengan K dikali dengan delta X, maka delta X sama dengan F per K. Sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa gaya yang bekerja pada masing-masing pegas bernilai sama. Maka kita dapat membagi kedua ruas dengan F, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Gaya yang bekerja pada rangkaian ini adalah sama dengan jumlah gaya yang bekerja pada masing-masing pegas. Tidak seperti susunan seri, pertambahan panjang rangkaian paralel adalah sama dengan pertambahan panjang pegas pada masing-masing pegas. Secara matematis dapat ditulis seperti ini. Sama seperti sebelumnya, kita dapat menerapkan hukum Hooke. Maka persamaannya akan diubah menjadi seperti ini. Karena pertambahan panjangnya sama dengan untuk setiap pegas, maka kita dapat membagi kedua ruas dengan delta X, sehingga dapat ditulis seperti ini. Untuk melatih kemampuan teman-teman, mari kita mengerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama adalah sebuah pegas yang bersifat elastis memiliki luas penampang 100 meter persegi. Jika pegas ditarik dengan gaya 150 Newton, tentukan tegangan yang dialami oleh pegas. Pembahasan. Diketahui bahwa A sama dengan 100 meter persegi dan F sama dengan 150 Newton. Yang ditanya adalah tegangan. Maka jawabannya adalah sigma sama dengan F per A. Jadi sigma sama dengan 150 Newton per 100 meter persegi. Maka hasilnya adalah 1,5 Newton per meter persegi. Soal yang kedua, perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Massa benda. 2. Panjang mula-mula benda. 3. Luas penampang benda. 4. Jenis bahan yang digunakan. 5. Pertambahan panjang benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tetapan gaya pada benda elastis ditunjukkan oleh angka A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4,
C 1, 3, dan 5, D 2, 3, dan 4, E 2, 3, dan 5. Pembahasan. Tetapan gaya pada benda elastis dirumuskan sebagai berikut. Dengan demikian, tetapan gaya pada benda elastis dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 1. Modulus elastisitas bahan atau Y. Setiap bahan memiliki modulus elastisitas berbeda-beda. Jadi, jenis bahan yang digunakan memengaruhi besarnya tetapan gaya. Yang kedua, luas penampang benda. Yang ketiga, panjang mula-mula benda. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tetapan gaya pada benda elastis ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 4. Jadi, jawabannya adalah D. Untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, silakan kerjakan soal berikut ini dengan mandiri. Silakan pause terlebih dahulu videonya untuk mengerjakannya. Salah satu aplikasi elastisitas dan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari adalah timbangan pegas. Timbangan pegas merupakan timbangan gantung yang biasa digunakan oleh para pedagang untuk menimbang sayur dan buah-buahan. Timbangan ini terdiri dari kail yang digantung dengan jumlah yang akan ditimbang. Pengait terhubung secara internal kedua pegas besar yang dipasang di bagian atas perangkat dengan bantuan baut. Terdapat pengaturan roda gigi di antara dua pegas yang terhubung dengan dial dan pointer. Roda gigi akan bergeser sesuai dengan berat benda yang terpasang pada kait, dan penunjuk akan membelokkan yang sesuai penimbangan. Demikian memungkinkan skala yang menunjukkan bobot yang akurat. Susunan mekanis internal timbangan ini terdiri dari pegas. Teman-teman, tanpa disadari ternyata banyak sekali aplikasi dari elastisitas dan hukum Hooke yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti karet, pena, timbangan pegas, dan lainnya, yang keberadaannya berperan sebagai media atau alat bantu aktivitas di berbagai bidang kehidupan. Ternyata, fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Tanpa fisika, mungkin kehidupan kita tidak akan semaju saat ini. Baiklah teman-teman, saatnya waktu diskusi dimulai. Silakan pause videonya untuk memulai sesi pertanyaan dan diskusi. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya, untuk menambah pengetahuan kita agar lebih berwawasan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.